Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore. Terima kasih. Saya Mas Budi Kajati Kalimantan Barat, didampingi Pak Wakajati, Imam Bagol, Pak Sintel. Siang hari ini tim penyidik Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat kembali dalam upaya penegakan hukum. Dan setelah melakukan serangkaian penyidikan, tim penyidik setelah yakin dengan mengumpulkan 2 alat bukti yang cukup kuat, akan melakukan penahanan terhadap 6 tersangka korupsi yang diduga melakukan korupsi dengan cara mengajukan kredit pengadaan barang dan jasa. Jadi 6 tersangka korupsi yang diduga melakukan tindak pidana korupsi dengan cara mengajukan kredit pengadaan barang jasa di salah satu bank di daerah Bengkayang, ya, Kabupaten Bengkayang. Dalam pengajuan kredit ini jaminannya berupa SPK yang dipalsukan, seolah-olah mendapat pekerjaan berupa pembangunan. Dan karena surat perintah kontraknya, surat perjanjian kerjanya itu di bawah 200 juta, maka mekanismenya adalah PL atau penunjukan langsung. Ternyata sesuai yang dicantumkan dalam surat perjanjian kontrak, dana tersebut merupakan anggaran proyek dari Kementerian Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi nomor 0689 garis miring 060.01.2.01 garis miring 29 garis miring 2018 tahun anggaran 2018 adalah palsu. Para tersangka ini, 6 orang tersangka ini, yang pertama inisialnya adalah PP, yang kedua adalah SK, yang ketiga adalah JDP, yang keempat KD, yang kelima DWK, dan yang keenam A. Ini telah melakukan tindak pidana korupsi, ya. Akibatnya perbuatan para tersangka tersebut menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar 8.238.743.929. Dan para penyidik berhasil menyelamatkan uang yang dikorup ini sebesar 1.555.159.182 seperti yang kita sampaikan di atas meja ini. Dan perkara ini splitsing dari tersangka yang kemarin kita sudah lakukan penahanan dan akan segera kita limpahkan ke pengadilan. Perkara ini tentunya akan segera diselesaikan dan akan segera dilimpahkan ke pengadilan jika penyidikan telah selesai. Dan para penyidik tadi udah diskusi sama saya akan segera menyelesaikan perkara ini dan pemberkasannya. Setelah itu, setelah melalui proses dan selesai secara administrasi, akan segera kita limpahkan ke pengadilan. Begitu kira-kira yang bisa saya sampaikan pada sore hari ini. Terima kasih. Apakah ada teman-teman yang akan menanyakan seputaran penanganan perkara ini? Pak, izin. Iya, Pak. Ya. Yang saya tanyakan, ini kan splitsing dari kasus sebelumnya. Jadi total untuk tersangkanya sendiri berapa, Pak? Dari keseluruhan? Sampai saat ini lumayan banyak loh ini. 10 ya? 10 dan semuanya udah kita tahan, ya. Ada 3, kemarin 2, sekarang 5. Pak, saya Adi di Bidang Pontianak. Apakah ada indikasi ini, Pak, pelaku yang lain, Pak, yang masih belum terendus? Iya, ini masih terus kita melakukan penyidikan. Penyidikan tuh selalu terbuka dan selalu ada kemungkinan untuk adanya tersangka-tersangka lain, ya.
Tapi tentunya dalam menetapkan tersangka lain itu setelah para penyidik ini mempunyai 2 alat bukti yang cukup bahwa ini memang ada hubungannya dan ada perannya di situ. Lalu kemudian Pak, apakah ada lagi indikasi untuk melakukan penipuan di bank yang lain Pak? Atau hanya di satu bank saja sejauh ini? Iya, sampai saat ini ada di salah satu bank itu, makanya kita lakukan tindakan tegas supaya ya ini memberikan efek jerak kepada yang lain untuk tidak main-main dan tidak melakukan itu terhadap bank ya, dan yang bersangkutan juga ini menjadi pelajaran dalam hidupnya supaya tidak melakukan itu lagi gitu kira. Izin Pak. Ya. Dari Kompas TV Pak. Kompas TV. Namanya siapa? Anugrah Pak. Keenam tersangka ini profesinya sebagai kontraktor atau apa Pak? Apakah mereka dari satu perusahaan yang sama atau tidak? Iya, mereka ini rekanan atau dari kontraktor, dan yang satu dari pihak bank ya. Dan mereka rekanan masing-masing mempunyai perusahaan sendiri-sendiri, bukan satu perusahaan atau rekanan. Jadi masing-masing punya perusahaan sendiri-sendiri. Ada yang mereka dapat 3 paket, ada yang dapat 2 paket, kira-kira gitu. Tapi semuanya itu adalah hanya untuk mengelabui aja gitu. Untuk sementara Pak, izin yang memiliki otak dari aksi ini siapa Pak? Hasil penyidikan menunjukkan bahwa memang ini bareng-bareng ya. Seperti yang kemarin tuh ada yang SR dan M, itulah sebenarnya yang mempunyai ide dan kemudian menyampaikan kepada yang lain-lain. Tapi tentunya ini Pengembalian atau gimana Pak? Seperti yang Bapak bilang tadi di beliau. ya, terima kasih Adi dari Tribun Pontianak. Pertanyaan yang cerdas sekali nih. Jadi ini yang berhasil kita selamatkan, dan ini nanti kita akan titipkan di bank supaya aman ya, supaya teman-teman juga tahu bahwa uang tidak kita taruh di kejaksaan supaya lebih aman, dan nanti akan kita kembalikan pada saat ada putusan pengadilan. Untuk kerugian negara yang belum kita selamatkan, tim penyidik dengan ada tim aset recovery, aset tracing dari bidang intelijen akan mengejar uang hasil korupsi ini kemana saja gitu. Dan ini nanti akan kita kejar terus, makanya kita himbau juga sebelum kita temukan ya lebih baik dikembalikan ke kejaksaan kepada penyidik untuk dikembalikan kepada negara ya. Jadi ini masih usaha terus, tapi dan kita menghimbau juga gitu. Tapi bagaimanapun pasti kita akan menemukan ya, kira-kira gitu Pak Adi. Mas siapa? Maman Pak, dari Suara Pemret. Maman Suara Pemret. Pak, katanya dari 6 tersangka ini ada 1 orang dari pihak bank. Mohon izin Pak, untuk inisialnya apa dan posisinya jabatan di banknya sendiri apa Pak? Ya, Pak Nanang ya? Maman, benar Pak. Ya lebih baik dikembalikan ke kejaksaan kepada penyidik untuk dikembalikan kepada negara ya. Jadi ini masih usaha terus, tapi dan kita menghimbau juga gitu. Tapi bagaimanapun pasti kita akan menemukan ya, kira-kira gitu Pak Adi. Mas siapa? Maman Pak, dari Suara Pemret. Maman Suara Pemret. Pak, katanya dari 6 tersangka ini ada 1 orang dari pihak bank. Mohon izin Pak, untuk inisialnya apa dan posisinya jabatan di banknya sendiri apa Pak? Ya, Pak Nanang ya? Maman, bener Pak Maman. Aku kemarin ketemu cuma lupa. Sorry ya Pak Maman ya. Siapa? Jadi terima kasih. Inisialnya A dan dia analis kredit ya. Ya itu analis kredit yang ini juga mempunyai peran, sehingga kredit ini yang dengan syarat-syarat yang dipalsukan dan menentukan supaya ini bisa keluar ya, ini perannya juga sehingga ini bisa keluar kredit itu kan dia gitu, kira-kira kayak gitu. Ini Pak, ini kan kasusnya bridging dari kasus yang sebelumnya Pak ya. Untuk pihak dari Kejati sendiri sudah ada dugaan di mana sih letak kelemahannya sendiri sehingga ini terjadi berulang kali mungkin. Iya, sebenarnya nggak berulang kali ya, ini satu aja, cuman satu rangkaian banyak gitu, karena dipaniskan banyak sehingga mengajukan segini gitu. Itu sebenarnya satu saja. Kita berharap ini nggak terjadi lagi di kemudian hari yang akan datang. Nah ini perlu kehati-hatian ya, perlu kehati-hatian pihak bank dalam pemberian kredit.
bukan berarti tidak boleh, justru bank kita dorong untuk menyalurkan kreditnya kepada para pelaku usaha supaya roda ekonomi ini bergerak, ya, supaya perekonomian di Kalimantan Barat ini menjadi bagus, apalagi di kondisi sekarang ini ya. Tapi juga jangan bermain curang, para pengusaha juga jangan curang, tidak ada usaha dan sengaja untuk mengambil uang untuk kepentingan sendiri dan bukan untuk usaha, ya. Pak, satu pertanyaan lagi Pak, untuk PL sendiri di wilayah mana Pak? Ya di daerah, di salah satu kabupaten di Kalimantan Barat, di Penggayang. Penggayang. Maksudnya bisa lebih detail Pak di kecamatan? Ya ini tersebar karena banyak ya Mas, 74 paket, jadi 74 tempat ada di beberapa kecamatan. Tapi detailnya nanti bisa kita kasihkan. Oke? TVRI, ya TVRI. Pak siapa nih Pak?